Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada materi ini kita akan membahas terkait dengan pusat pertanggungjawaban ya. Jadi kemarin kita sudah mempelajari tentang perilaku organisasi ya dalam sistem pengendalian manajemen. Di mana sistem pengendalian manajemen itu dia tugasnya adalah untuk mengendalikan individu-individu dalam organisasi supaya individu tersebut mau melaksanakan langkah-langkah strategis atau tujuan perusahaan, tujuan organisasi. Ya, jadi tujuan SPM itu seperti itu. Perilaku organisasi ya, perusahaan pilih tujuan, punya tujuan, ya kan? Kemudian menyusun langkah strategisnya, membuat perencanaan, ya ini aktivitas manajemen ya. Setelah membuat perencanaan, dia selanjutnya melakukan organizing, ya kan? Organizing, mengalokasikan. Ya. Setelah kemarin kita mempelajari tentang jenis-jenis struktur organisasi, ya kan? Nah, tinggal pilih saja itu, ya kan? Istilahnya jenis organisasi, struktur organisasi apa, ya kan, yang cocok dengan perusahaan. Ya, apakah jenis struktur organisasi fungsional, ataukah menggunakan struktur organisasi unit bisnis, atau menggunakan struktur organisasi metrik. Ya. Nah, ketiga struktur ini mencerminkan kepemimpinan, ya, mencerminkan perilaku organisasi, mencerminkan pemimpinnya, mencerminkan bagaimana suatu organisasi itu akan berjalan. Ya. Maka langkah selanjutnya adalah membangun sebuah sistem pertanggungjawaban. Setelah dipilih strukturnya, ya, oh saya karakter kepemimpinannya saya pengen, ya, organisasi ini saya kontrol. Ya, saya sebagai pusat kepemimpinan di perusahaan dan saya sebagai pusat pengambilan kebijakan. Ya, berarti kalau misalkan karakternya seperti itu, struktur organisasi apa yang cocok? Ya. Oh, saya pengennya, ya kan, tugas-tugas, wewenang-wewenang sudah didelegasikan saja. Saya cukup menerima laporan saja dari masyarakat, cukup menganalisis, membaca laporan, ya kan, dari para manajer, ya, biar manajer yang dia berpikir untuk mengambil kebijakan, karena dia akan lebih tahu kebijakan apa yang harus dia ambil, karena dia lebih tahu terhadap lapangan. Saya tidak mau ambil repot, ya kan? Saya cukup menentukan tujuan perusahaan, ya, apa tujuan perusahaannya, ya kan? Perencanaan perusahaan seperti apa, biar manajer yang menjalankan, ya kan? Nah, kalau misalkan karakter pemimpin yang seperti itu, maka struktur organisasi apa yang harus diambil. Ya. Jadi struktur organisasi itu mencerminkan kepemimpinan, ya, mencerminkan bagaimana organisasi itu akan berjalan. Ya. Nah, setelah itu selanjutnya adalah membangun sebuah sistem pertanggungjawaban. Kan sudah ada kotak-kotaknya, ya. Jadi sistem pertanggungjawaban itu segmen-segmen yang ada dalam organisasi. Ya, kotak-kotaknya itu loh, ya. Ya. Segmen-segmen yang ada dalam organisasi. Perilaku yang efektif dengan menjabarkan secara pasti tanggung jawab. Jadi setiap segmen dalam organisasi, setiap pusat pertanggungjawaban yang ada dalam struktur organisasi, dia perilaku yang efektif dengan menjabarkan secara pasti tanggung jawabnya. Pusat tanggung jawab pendapatan tadi, bertanggung jawab sebagai apa? Oh, dia fokus untuk memasarkan produk, pemasaran, penjualan. Ya. Pertanggungjawaban biaya, pusat laba, pusat investasi. Ya. Nah, itu dijabarkan secara pasti tanggung jawabnya. Kamu tanggung jawabnya apa? Dikasih tanggung jawab. Ya. Oh, saya pusat tanggung jawab pendapatan. Berarti kamu tugasnya adalah bagaimana mencapai target penjualan. Ya sudah itu cara ukurnya, ya.
cara ukurnya. Bagaimana dia mengelola, istilahnya melakukan upaya, ya, usaha untuk mencapai target penjualan yang ditetapkan oleh perusahaan. Ya, diukur secara efektif dan efisien. Ya, efektif dari pencapaian targetnya, tujuannya, ya kan, efisien dari cara pengelolaan sumber daya yang dia miliki. Meskipun dalam pusat pertanggungjawaban pendapatan, hubungan antara output dan inputnya tidak bisa dihubungkan secara langsung. Ya. Kenapa tidak bisa dihubungkan secara langsung? Ya karena bagian pemasaran tidak diberi tanggung jawab untuk mengelola input. Ya, untuk mengelola input, dia hanya diberi tanggung jawab untuk menjual output. Ya, kan ada biaya pemasaran, kan ada biaya iklan. Nah, biaya iklan itu, performance iklan itu tidak selalu berhubungan dengan penjualan. Ya, karena ketika kita iklan, ya, iklan itu tidak bisa berdampak langsung. Ya, bisa jadi dampaknya jangka panjang. Ya. Dampak dari iklan itu bisa jadi jangka panjang. Ya. Waktu SMP kita melihat iklan laptop misalkan, ya, lihat ya semua, oh lihat apa sih laptop apa, oh laptop ini, udah tidak ada dampaknya. Mungkin ketika kuliah, oh saya butuh laptop, oh dulu saya pernah baca iklan laptop ini, ya. Setelah lewat 3 tahun, ya. Jadi iklan itu tidak berdampak secara langsung, ya. Jadi dampaknya itu bisa jangka panjang, ya. Sehingga tidak bisa dihubungkan, ya, biaya iklan dengan penjualan. Nah, pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab merupakan segmen organisasi yang bertanggung jawab atas tugas tertentu. Ya, kamu dikasih jabatan sebagai manajer pemasaran, ya, tuh, ya, pusat tanggung jawabnya, jabatannya sebagai manajer pemasaran. Tanggung jawabnya apa? Ya, oh tanggung jawabnya adalah mencapai target penjualan yang diinginkan oleh perusahaan. Ya. Tujuannya adalah memastikan bahwa individu pada semua level di perusahaan itu memberikan kinerja secara memuaskan, yang sejalan dengan tujuan umum perusahaan secara keseluruhan. Ya. Dialokasikan. Kamu sebagai manajer pemasaran, ya. Kamu sebagai manajer manufaktur, bagian produksi, ya. Nah ini adalah gambaran pusat tanggung jawab. Ya, ini ada segmen-segmen. Ini menunjukkan pusat-pusat tanggung jawab. Ya. Ada manajer pemasaran, di bawahnya manajer pemasaran wilayah A, manajer pemasaran wilayah B, wilayah C. Ya. Ini adalah segmen-segmen, ya, yang dia memiliki tanggung jawab tertentu, ya, ada target-target tertentu yang mereka akan diukur kinerjanya. Mereka dikasih tanggung jawab dan mereka akan diukur kinerjanya memuaskan atau tidak, ya. Istilahnya mereka melaksanakan, menjalankan tujuan perusahaan atau tidak, ya. Pusat pendapatan berarti ada di manajer pemasaran, karena dia bertugas untuk tadi, ya, memperoleh pendapatan dengan apa? Dengan menjual barang atau jasa, ya kan? Ini manajer manufaktur, dia tugasnya adalah mengelola input, ya, mengelola sumber daya, mengelola input, ya. Berarti dia kaitannya dengan biaya, yang produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, ya kan? Tugasnya di sini, ya. Oh, perusahaan punya banyak pabrik. Ada pabrik 1, 2, 3. Ada produk 1, 2, 3. Oh, berarti ada manajer pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3. Ya, produk 1, produk 2, produk 3. Mereka memiliki tanggung jawab
gitu ya. Untuk berarti ini produk satu ya. Bagaimana cara dia mengelola inputnya ya. Produk 2, produk 3, dan garis-garis ini menunjukkan ya jaringan komunikasinya ya, jaringan istilahnya kemana dia harus bertanggung jawab. Manajer manufaktur dia berarti tanggung jawabnya ke CEO ya. Dalam hal pengambilan kebijakan dia juga harus mendapatkan masukan dari manajer pemasaran, karena di sini ada garis yang menghubungkan antara manajer manufaktur dan manajer pemasaran. Dan jadi nggak bisa kemudian manajer manufaktur istilahnya dia dalam hal pengambilan kebijakan kemudian tidak mengambil pertimbangan dari manajer pemasaran. Dia juga harus mendapatkan masukan bagaimana kualitas produknya. Dan karena kan manajer pemasaran yang bertugas untuk menjual produk, ya. Sehingga ke dalam hal pengambilan keputusan juga di sini harus ada komunikasi, ya. Kalau di sini kan nggak ada garis, ya kan? Berarti manajer pabrik ini ya komunikasinya dengan manajer manufaktur pusatnya, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Ya, ini jaringan komunikasi, jaringan tanggung jawabnya. Dia harus bertanggung jawab kepada siapa, ya. Sehingga segmen-segmen ini di sini ini merupakan kumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak dalam bagian organisasi. Pusat tanggung jawab dalam sebuah organisasi akan membentuk suatu hierarki. Ya, suatu hierarki. Sifat pusat tanggung mewujudkan suatu atau lebih maksud atau cita-cita organisasi. Ya. Jadi dia dikasih tugas tertentu, berarti dia ya fokus terhadap tugasnya itu untuk mencapai maksud tertentu, cita-cita organisasi. Ya. Tujuan organisasi, strategi organisasi ada A, B, C, D. Oh, kamu dikasih tugas A ya, berarti kamu tugasnya adalah mencapai cita-cita perusahaan yang poin A. Ya. Nah, pusat tanggung jawab bertugas untuk mengimplementasikan strategi yang telah disusun oleh manajer senior dalam rangka mencapai cita-cita organisasinya. Dia itu melaksanakan tadi. Ya. Manajer pusat, manajer atas, ya, dia sudah menentukan ini, ya, strateginya. Ya, strateginya A, B, C, D, E, F, G. Yang menjalankan siapa? Bukan dia, tetapi para pusat tanggung jawab ini yang akan menjalankan. Oh, kamu saya kasih tugas untuk menjalankan strategi A, strategi B, strategi C. Itu namanya mengalokasikan, menentukan SDM-nya, ya, menentukan orangnya, ya, yang akan diberi jabatan, yang akan diberi tanggung jawab, kemudian menentukan tugas apa yang harus dilakukan, dikerjakan. Ya. Dikerjakan nih, kamu kerjakan ini, ya. Kamu mencapai target ini, target A. Ya. Kamu punya tugas untuk mewujudkan cita-cita di poin A ini. Ya. Ini termasuk dalam pengendalian tugas, ya. Jadi termasuk dalam pengendalian tugas, sehingga lebih spesifik, ya kan? Suatu tugas itu dilaksanakan lebih spesifik, ya. Tidak kemudian kemudian satu orang istilahnya kemana-mana, ya, menjalankan semua tugasnya. Dia ya ke pemasaran, dia ya ke bagian manufaktur, ya kan, dia bagian administrasi dan lain sebagainya. Tidak seperti itu, ya. Tapi di organisasi secara terstruktur. Nah, input sumber daya yang digunakan ada bahan baku, tenaga kerja, jasa-jasa, itu diukur dari biayanya, ya. Ini input pengelolaan di biaya.
sumber daya, ya. Kemudian pekerjaannya menggunakan modal kerja, kapital, persediaan, piutang, peralatan, dan aktiva lainnya. Ya, ini pekerjaannya. Perusahaan punya aset, ya. Nah, ada persediaan, ada piutang, ada peralatan, ada tanah, ya, ada mesin pabrik dan lain sebagainya, ya. Diproses, kemudian menjadi suatu outputnya, barang jasanya. Ya, ini inputnya, ini prosesnya, ini outputnya. Kalau tadi pengukuran kinerja itu kan yang dijelaskan, ya, hanya efektif dan efisien, ya, kan? Kalau saya membaginya dalam 3E, namanya value of money, ya, value of money. Jadi input ini kan kita ada, ya, bagaimana bahan baku, bagaimana tenaga kerja, bagaimana jasa-jasa. Kita kan perlu mencari ini, ya. Nah, input ini, ya, ini bagaimana kita memperolehnya secara ekonomis. Secara ekonomis itu maksudnya apa? Jadi kita mendapatkan bahan baku misalkan. Bahan bakunya bagaimana dengan kualitas yang sesuai dengan yang kita inginkan, tetapi kita mendapatkan harga yang murah. Ya, ekonomis. Harga yang ekonomis. Jadi memperoleh inputnya secara ekonomis, ya. Kemudian efisiennya apa? Efisiennya prosesnya. Ya, ketika melakukan proses produksinya. Ketika melakukan proses produksinya, bagaimana misalkan dengan bahan baku yang sama, itu bisa menghasilkan output yang lebih banyak. Kalau kemarin kita dengan bahan baku katakanlah 10, bisa menghasilkan output 10, ya kan? Sekarang bagaimana dengan bahan baku 10 bisa menghasilkan output 11? Itu namanya efisien. Atau dikurangi inputnya, ya, dengan bahan baku 9 tapi bisa menghasilkan output yang sama 10. Itu namanya efisien, ya. Nah, kemudian outputnya apa? Outputnya adalah efektif. Kita menghasilkan suatu produk yang sesuai dengan yang kita inginkan, yang sesuai dengan yang pelanggan inginkan, sesuai dengan tujuannya. Ya. Kalau ekonomis itu bagaimana cara memperoleh input yang murah dengan kualitas yang sesuai, ya kan? Kemudian efektif itu bagaimana kita memproses input itu tadi, ya kan, dengan bahan yang sama menghasilkan output yang lebih atau bahan yang lebih sedikit menghasilkan output yang sama. Ya kan? Kemudian hasil pekerjaannya itu efektif sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang pelanggan inginkan. Ya kan? Nah, itu cara kerja pusat tanggung jawab, ya. Mereka akan diukur ini, ya. Yang akan diukur itu input, proses, dan outputnya, ya. Hubungan antara input dan output. Nah, ini problemnya adalah, ya, ketika kita menentukan pusat pertanggungjawaban, memilih suatu struktur organisasi, ya, untuk mengukur kinerjanya, terkadang, ya kan, hubungan antara input dan outputnya itu kadang tidak memiliki hubungan yang langsung. Ada yang memiliki hubungan langsung, misalkan input berupa bahan baku akan menjadi bagian fisik dari barang jadi yang merupakan output. Ya kan, berarti ini memiliki hubungan yang langsung. Yang tadinya bahan baku, ya kan, yang tadinya misalkan kain atau misalkan benang, ya kan, kemudian menjadi baju.
ya kan? Nah, ini kan hubungannya langsung, ya kan, input dengan outputnya. Ya, berarti departemen produksi itu input dan outputnya memiliki hubungan yang langsung, sehingga bisa diukur, bisa dihubungkan antara input dan outputnya. Ya, inputnya diukur berdasarkan misalkan biaya yang dia dapatkan, ya kan, diukur berdasarkan satuan moneter, tetapi outputnya tidak bisa, ya kan, karena output itu kan istilahnya unit, ya kan, unit. Ya. Kalau misalkan diukur berdasarkan biayanya sama saja, ya kan, kalau bahan bakunya 10 seharusnya harganya juga 10, ya kan. Nah, tetapi kan yang diukur adalah di sini unitnya. Dari bahan baku 10 kilo menjadi berapa unit. Misalkan, oh bahan bakunya 10 kilo daging sapi, ya kan, menjadi berapa unit bakso, ya kan. Yang ini bisa diukurnya berdasarkan satuan moneter, yang satunya berdasarkan satuan unit outputnya. Tapi kan memiliki hubungan langsung. Ada yang memiliki hubungan tidak langsung. Misalkan departemen pemasaran, ya kan? Inputnya dia berupa biaya periklanan, ya kan? Ditujukan untuk meningkatkan hasil penjualan. Namun penjualan tidak hanya dipengaruhi oleh iklan. Ya. Penjualan tidak selalu dipengaruhi oleh iklan. Ya. Kita buka misalkan usaha F&B, ya, warung makan, ya, dibuka, ya, di suatu lokasi tanpa iklan bisa langsung rame. Ya. Ada yang harus proses iklan dulu, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi iklan itu tidak selalu berhubungan dengan penjualan. Ya. Kadang kita langsung buka tanpa harus iklan, tiba-tiba langsung rame. Ya. Berarti kan tidak ada hubungan secara langsung. Ya. Ada faktor lain, ya kan, yang mempengaruhi penjualan, bukan pada iklan. Sehingga input yang pada departemen pemasaran dia hubungannya memiliki hubungan yang tidak langsung. Nah, sehingga untuk mengukur kinerjanya tentunya tidak bisa menghubungkan antara output dan inputnya, ya. Makanya manajer pemasaran, departemen pemasaran itu kinerjanya didasarkan pada target penjualannya, ya. Kalau manufaktur dia dihubungkan, tahun kemarin saya kasih bahan baku sekian, menghasilkan output berapa unit bakso. Sekarang saya kasih bahan baku sekian, ya, menghasilkan berapa unit baksonya, ya. Nah, itu kan bisa diukur kinerjanya, ya kan, bisa dihubungkan untuk mengukur kinerjanya. Kalau ini tidak bisa. Ada juga yang hubungannya kabur, tidak jelas, ya kan? Seperti halnya Departemen Penelitian dan Pengembangan. Hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan pada masa sekarang barangkali tidak dapat diketahui selama beberapa tahun. Ya. Jadi ketika kita melakukan proses riset, itu belum tentu proses riset itu akan mendatangkan manfaat atau tidak. Ya, kita tidak tahu, ya. Ataupun kalau mendatangkan manfaat, kapan manfaat itu bisa dirasakan, ya. Ini bagian Departemen Penelitian dan Pengembangan, ya. Input yang digunakan oleh pusat tanggung jawab dapat dinyatakan dalam ukuran fisik, ya. Jam kerja, liter minyak, rim kertas, dan lain-lainnya. Nah, sistem pengendalian manajemen ini dinyatakan dalam satuan moneter. Supaya apa? Supaya mudah
dalam hal mengukurnya, ya, untuk mempermudah. Jadi dalam akuntansi kenapa kemudian harus dinyatakan dalam satuan moneter? Ya karena untuk memudah proses pengukuran. Ya. Kan banyak ya. Ada tenaga kerja, ya kan? Tenaga kerja dihitung kerjanya berdasarkan jam kerja. Bahan baku, kita punya bahan bakunya ada yang dihitung berdasarkan kilo, ada berdasarkan liter, dan lain-lain, ya kan? Nah, makanya untuk mempermudah proses pengukuran, maka dinyatakan dalam satuan moneter. Nah, nilai uang kuantitas fisik dikalikan harga per unitnya. Ini untuk mengetahui suatu ukuran moneter dari jumlah sumber daya yang digunakan atau input oleh suatu pusat tanggung jawab. Ya. Jadi penentuan ukuran satuan moneter itu dalam rangka untuk mempermudah, ya kan, pengukuran kinerja. Mengukur biaya input lebih mudah daripada mengukur nilai output. Pendapatan per tahun, alat ukur penting atas output perusahaan. Ya. Akan tetapi, angka-angka yang terdapat di dalamnya tidak menyatakan seluruh kinerja perusahaan selama tahun tersebut. Ya. Pendapatan per tahun, pendapatan tahun ini, apakah mencerminkan kinerja pada saat ini? Belum tentu, bisa jadi karena kinerja tahun sebelumnya, ya. Oh, kita iklan tahun sebelumnya, ya. Ternyata dampaknya baru dirasakan tahun selanjutnya, ya. Jadi seperti itu. Jadi pendapatan per tahun itu bukan berarti itu mencerminkan kinerjanya pada saat ini, ya. Jadi ketika kita istilahnya merekrut, katakanlah manajer pemasaran, dia baru kerja tahun pertama. Nah, kita tidak bisa mengukur kinerjanya dia pada tahun pertama tersebut, ya, tidak bisa. Dia melakukan iklan pemasaran dengan berbagai metode yang dia ketahui, yang dia kuasai, ya kan? Kemudian pada tahun pertama penjualannya biasa-biasa saja, ya kan? Bahkan mungkin tidak mencapai target. Bukan berarti kinerjanya dia pada tahun tersebut itu jelek, ya kan? Bisa jadi nanti dilihat di tahun selanjutnya, ya kan? Dilihat tahun selanjutnya. Kalau misalkan katakanlah 1, 2, 3 tahun itu biasa-biasa saja, ya mungkin karena memang kinerjanya jelek. Tapi kalau misalkan tahun selanjutnya ternyata pendapatan perusahaan itu meningkat, ya kan? Nah, itu bisa berarti kinerja jadi baik, ya kan? Nah, untuk itu istilahnya dalam mengukur input itu lebih mudah daripada mengukur nilai output, ya kan? Kalau mengukur nilai output kan langsung hubungannya, ya kan? Kalau mengukur output, mengukur pendapatan itu hubungannya tidak langsung. Sehingga kita tidak bisa kemudian ketika manajer